seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik di yang kontur ini ke kanan, open atribut table. Nih, di sini kita akan menghilangkan M ini di elevation. Kita klik kanan elevation. Ini kita field calculator, yes. Nah, ini parsernya kita ubah ke Python, type-nya string. Kita klik elevation. Terus ini kita klik replace. Ini dalam kurung kita isi ya. Tanda petik, spasi M, tanda petik, koma, tanda petik, tanda petik. Nah, kayak gini. Kita klik oke. Ini. Nah, ini M-nya udah hilang. Selanjutnya masih di kontur. Ini kita klik, terus add fields. Ini kita kasih nama ketinggian. Ini type-nya kita ganti float. Udah kayak gini, kita klik oke. Nih, akan muncul di bagian sini. Selanjutnya kita klik kanan di bagian kolom ketinggian, kita field calculator, yes. Ini kita ubah, ini kita elevation, kita hapus dulu bentar up, ini kita klik elevation, ini kita klik oke. Selanjutnya ini kan antara elevasi dan ketinggian ini udah sama, kita bisa close aja. Selanjutnya kita akan buat tin. Gimana caranya bikin tin? Nah, di sini kita klik dulu ini Arts Toolbox, kita klik. Nanti dia akan muncul di sini, tapi mohon maaf loadingnya cukup lama. Nah, ini udah muncul Arch to Box. Nah, di sini kita klik, kita pindah ke bagian sini. Oke, kita pindah. Nah, di sini dia udah muncul nih. Kita klik yang 3D Analysis. Terus habis itu, bentar. Ini 3D Analysis Tools. Terus ini kita ke Data Management, kita buat tin, create tin. Nah, bentar kita loading dulu. Nah, dia kan akan seperti ini nih munculnya. Sebentar aku tengahin. Nah, ini kita pindahin ke foldernya. Aku pindahin ke Selasara 3. Jangan lupa dinamain tin, save. Nah, ini koordinatnya jangan lupa diganti. Koordinatnya pakai yang UTM zone 49S, WGS 1984. Kita oke. Ini kita pakai batas admin. Nah, ini kita ganti ke bentar-bentar. Guys, ini salah. Ini kita pakai kontur. Ini, ini tuh udah aja. Bentar, guys. Kita klik OK. Bentar. Ini masih kreatin. Nah, seperti ini tampilannya kalau tinnya udah jadi. Nah, selanjutnya kita akan mengubah tin ini ke data raster. Nah, ini kita close dulu. Nah, kita klik 3D Analysis juga, tapi ini kita close. Ini kita ke Convention. Nih, from tin to raster. Nih, input tin. Ini pakainya tin. Ini tetap semuanya tetap. Lalu kita klik OK. Masih mengolah tin to raster. Bentar. Nah, ini tandanya kalau sudah berhasil tinta rasternya. Selanjutnya kita akan membuat slop masih di ini tools yang sama Arts to Box.
Ini kita kecilin dulu. Nah, ini kita ke nih raster surface. Terus kita klik slope. Ini input rasternya kita pakai ini. Nah, ini tetap. Ini kita ubah jadi present race karena kita akan menggunakan data persen. Lalu kita klik OK. Nah, masih loading slope nih. Nah, kalau slope-nya berhasil, dia akan muncul tulisan seperti ini. Ini tandanya sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan mengelompokkan slope sesuai dengan klasifikasi Van Zwiedem dengan cara yang pertama itu kita ke Arch Toolbox, selanjutnya ke raster 3D Analysis. Nah, ini kan ada muncul raster reclass, kita klik, terus reclassify, terus inputnya kita pakai slope thin. Nah, nih kita ke classify. Ini kita ubah dulu ke 7. Ini kita ubah ke manual. Jangan yang ini dulu, nanti kelasnya nggak bisa diubah. Tapi dari kelasnya dulu ke metodenya. Nah, ini kita sesuaikan aja sesuai yang break values-nya sesuai Van Zwiedam itu. Ini 2, ini 7, ini 15, ini 30, 30, 70, 140. Kita bayangin dulu 70, 140. Ini 141. Ini kita klik OK. Nah, udah kayak gini. Kita klik. Sudah lalu kita klik OK. Ini lagi reclass. Kita tunggu. Sudah. Ini tandanya berhasil. Yang from raster. Udah kepilih nih from raster. Raster to polygon. Kita klik 2. Input rasternya kita pakai reclass lab 3. Ini udah. Kita klik OK. Kita klik OK. Kita tunggu. Raster itu polygon. Nah, dia ini kalau seperti ini tandanya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menghitung luas area ini dengan cara kita klik kanan di bagian raster kiri kelas ini. Open attribute table. Ini kita add fields. Ini kita kasih nama luas. Luas. Type-nya kita ganti ke float. Ini kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik kanan di bagian luas ini. Kita klik kanan. Ini kita ke kalkulat geometri. Yes. Ini area. Udah ya, area. Kita pastikan ini koordinatnya WGS 1984, UTM zone 49S. Ini kita ubah ke square meters. Udah dipastikan seperti ini, kita klik OK. Yes. Kita tunggu. Nah, akan muncul luasan areanya. Nah, langkah selanjutnya kita unchecklist semuanya kecuali yang raster T-reclass. Ini kita checklist, unchecklist. Ya. Unchecklist, unchecklist, unchecklist. Nah, seperti ini bentukannya setelah semuanya kita unchecklist. Selanjutnya kita akan mengeliminasi bagian-bagian yang kurang penting. Nah, kita ke ini identify. Nih, kita ambil bagian yang kecil-kecil aja. Aku mau ambil di bagian sini. Nah, akan muncul seperti ini. Ini setelah itu kita klik luas. Ini kita copy.
Langsung kita tutup. Kelas itu kita masuk ke raster di kelas. Ini kita ke open attribute table. Nah, open attribute table kita klik. Setelah itu kita ke table option. Terus kita ke select attribute. Nih. Nah, ini kita masukin rumus tadi kita cari. Ini kita cari luas. Ini kita klik dua kali. Lebih besar dari kita. Paste tadi, luasan tadi. Ini udah kita klik apply. Oke. Maaf, tadi lupa ini kita hapus angka di belakang koma. Kita klik apply. Nah, udah kayak gini. Selanjutnya ke Arts to Box, kita ke data management. Nah, nih. Terus habis itu kita ke general ini, terus eliminate nih. Nah, ini kita masukin inputnya, kita pakai raster regress ini. Kita masukin ke cara 3. Kita klik polygon eliminasi. Eliminasi. Kita klik oke. Bisa. Jadi kita klik oke. Nah, kalau lagi memproses. Nah, eliminasinya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan memperhalus poligon dengan ini. Kita klik yang bagian ini. Terus kita ke Arts Toolbox. Selanjutnya kita ke Cartography Tools. Ini ke generalisasi. Kita ke Smooth Polygon. Ini kita pakai inputnya polygon eliminasi. Ini smoothing algorithm. Kita akan ganti ke Bezier interpolation. Kita klik oke. Ini kita klik oke. Ini lagi proses smooth polygon. Kita tunggu aja. Nah, ini proses smooth polygonnya udah jadi, hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita akan mewarnai sesuai klasifikasi Van Widem. Di sini kita unchecklist dulu polygon eliminasi. Checklist. Raster titik kelasnya juga kita unchecklist. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk memberi warna sesuai klasifikasi Van Widem, ini kita ke polygon, polygon eliminate smooth. Kita klik kanan. Kita ke properties. Tunggu dulu. Ini ke simbologi, ke kategoris. Ini value fields-nya kita ganti ke grid kode, add all values. Ini kita sesuaikan dengan klasifikasi. Untuk kelas yang pertama itu kita pakai warna leaf green. Nih, jangan lupa outline colornya no color. Oke. Kelas keduanya kita pakai warna dot green, dot green ini. Ini no color juga. Oke. Kelas 3 kita pakai yellow. Solar yellow. Kita no color. Oke. Kelas 4 kita pakai electron gold. Jangan lupa ini juga kita no color. Ini kita oke. Ini kita klik apply. Kita klik oke. Nah, warnanya akan berubah jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan memotong sesuai dengan batas admin. Di sini kita klik yang ini dulu. Lanjut. Selanjutnya kita naikin nih.
Bentar, batas administrasi mana ya? Nih, batas administrasi kita naikin ke atas di bawahnya layers. Nah, dari sini kita ganti ini, klik. Ini kita ganti ke no color. Outline colornya kita ganti ke Mars Red. Ini ketebalannya kita ubah ke 2. Lalu kita klik OK. Nah, ini kita checklist. Nah, muncul kan sesuai. Nah, selanjutnya kita akan ke geoprocessing. Kita di clip. Clip ini inputnya kita masukin polygon, eliminasi smooth. Nih, clip fiturnya kita ke batas administrasi. Ini kita simpen ya, kemiringan lereng. Kemiringan lereng. Ini kita klik save. Save. Ini kita nanti kita klik OK. Kita klik OK. Lagi memproses ya klipnya. Ini klipnya sudah berhasil. Selanjutnya ini kita klik kanan. Ini kita klik properties. Ini kita masuk ke simbologi. Ini kita ke import. Ini kita ganti ke polygon eliminasi smooth. Kita klik OK. Value fields-nya kita ganti ke, kita pastikan ke grid code. Oke. Nah. Kan muncul seperti ini. Lalu kita klik OK. Oke. Oke. Nah, ini muncul seperti ini. Nah, untuk melihat kemiringan lerengnya, hasilnya kita unchecklist di polygon eliminasi smooth-nya kita unchecklist. Nah, ini seperti ini hasilnya kemiringan lerengnya. Nah, selanjutnya kita unchecklist di Camlink ini. Kita checklist di tin. Nah, seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita ke 3D analysis option. Nah, kita kita pindahkan cancel. Ini kita buat folder baru di Selacaka 3. Oh, ini folder sayatan, kasih nama sayatan. Iya, ini juga sayatan. Iya. Kita klik OK. Ini udah. Kita klik apply. Oke. Nah, udah. Habis itu kita ke interpolasi. Ini interpolat line. Ini ke interpolat line. Kita akan membuat sayatan yang memotong garis kontur. Ini sebelumnya kita naikin dulu dikit. Nih, kita ke interpolat line. Potong garis kontur. Habis itu kita klik kiri 2 kali kalau sudah selesai. Nah, akan jadi seperti ini. Kalau untuk melihat hasilnya, ini kita ke profile. Nih, nah kayak gini. Kita close aja kalau udah. Nah, selanjutnya kita checklist di bagian kemiringan lereng. Kita unchecklist di batas admin sama tin. Ini kita unchecklist. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat data frame baru. Kita klik insert. Ini data frame.
data frame. Nah, akan muncul data frame di sini. Kita klik kanan, properties, kita pilih WGS, kita klik OK. Selanjutnya di new data frame, add data, kita buka folder tadi yang kita buat tadi. Ini sayatan 3. Ini kita klik. Ini kita klik add. Oke. Nah, muncul nih seperti ini. Selanjutnya kita klik kanan di PG1. Kita buka di Open Attribute Table. Selanjutnya kita nih table. Terus kita pilih di Export. Nih record ini ya. Kita masukkan di folder sayatan 3 tadi. Kita namain tabel. Jangan lupa tipenya kita ganti the base table. Terus kita klik save. Kita klik save. Oke. Yes. Nah, udah. Ini kita tutup, kita close. Selanjutnya ini muncul ya di bawah ini table. Nah, ini kita klik kanan table. Nah, display XY data. Ini X-nya kita ubah jadi M, Y-nya kita ubah jadi Z. Ini kita pastikan zonanya udah sesuai WGS 1984 UTM Zone 49S. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita akan mengubah poin menjadi garis. Caranya adalah kita klik kanan tabel event. Selanjutnya kita ke Ars Toolbox. Nih kita pilih dulu bagian data management. Ini data management tools. Selanjutnya kita ke features. Selanjutnya point to line. Nih inputnya kita masukin table event. Ini kita masukin ke 3. Kita kasih nama sayatan. Habis itu kita klik save. Tapi tanya ini kita klik save. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita unchecklist di PG1 sama PG1 sama table event. Nah, terus kita klik kanan di bagian sayatan ini. Kita klik, bentar-bentar, maaf. Right. Klik kanan, zoom to layer. Nah, ini muncul garis yang sudah tadi dibuat. Nah, selanjutnya kita ke layout, kita klik di bagian sini. Nah, ini setelah itu kita atur kotak. Ini, ini, ini dulu. Ini, setelah dulu. Ini kita turunin. Yang ini. Nah, yang ini kita turunin di bawah. Sana kita sesuaiin. Ini kita sesuaiin ke bawah. Ini juga buat sejajar aja. Nih. Hmm.
Nah, selanjutnya kita atur skalanya. Ini kita klik dulu. Ini kita sesuaikan skalanya 1 banding. Aku mau buat 50.000. Enter. Terlalu besar, kita kecilin aja. Berarti di banding 30.000 aja. Nah, ini kita atur. Ini tadi aku jadinya menggunakan skala 1 banding 100.000. Nah, selanjutnya di yang bagian kecil di bagian sayatan juga kita sesuaikan. Tadi kita pakainya skalanya 1 banding 100.000. 100.000. Enter. Nah, pas. Nah, setelah itu kita ini benar. Ini udah di tengah. Ya benar. Terus habis itu kita klik di sini. Yang ini. Kita ke properties. Habis itu kita ke grid. New grid. Ini measure grid. Next. Ini habis itu labels only. Kita next. Next. Ini di finish. Finish. Ini terus habis itu kita ke properties. Ini di X-nya kita ke nih kita unchecklist majornya di nih kita unchecklist di subdivisionnya juga kita unchecklist. Terus kita klik apply. Ini habis itu di label top bottom nih checklist. Ini yang left aja. Terus ini kita ganti ke Times New Roman. Ukurannya kita pakai 10. Oke. Habis itu ini additional properties. Nah, ini number format. Number format ini kita ke roundingnya ini kita ganti jadi 0. Ini benar nggak? Ini lalu kita klik OK. Habis itu jangan lupa ini juga kita ganti jadi Times New Roman. Pokoknya 10. Udah. Ini udah number formatnya. Oke. Ini Times New Roman. Oke. Ini kita play. Lines ini the not show lines or text. Oke. Play. Oke. Nah, nih muncul kayak gini tulisannya. Nah, ini kita akan tombol ini. Ini kita sesuaikan supaya kita ke bawahin supaya namanya itu.
Di bawah sini. Nah, kita sesuaiin. Hmm. Udah, pastikan warna sayatan ini warna hitam. Ini kita klik. Ini color hitam ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat tulisan A dan B pada sayatan ini. Caranya adalah kita di drawing ini ada teks. Kita tambahkan di sini. Tambahin aja teksnya. Ah, enter. Jangan lupa kita atur ini. Terus lagi di bagian sini B. B. Kita sesuaiin posisinya nih. B ini kita sesuaiin posisinya. Ah, oke. Nah, selanjutnya kita buat teks juga di sini. Nih, nih ketik A, teks. Nah, lanjut yang di bagian sini kita buat B, kapital. Udah. Setelah itu kita buat judul ini, kita teks ini. Oke, kita ketik judulnya pakai kapital semua. Kita ganti penampang sayatan B skala 1 banding tadi kita pakai skala 100.000. Ini kita ganti fontnya. Ini kita sini kita sini sini kita ganti Times New Roman ukurannya 12. Oke, apply. Oke, ini tengah guys. Nih, tinggal kita taruh di tengah-tengah. Nah, udah jadi tengah-tengah tulisannya. Nah, kalau sudah selesai membuat judulnya, ini sudah selesai, kita bisa save. Kita klik file, save as. Ini di folder acara 3. Ini kita kasih nama acara 3. Din. Nah, ini tinggal kita klik save. Nah, ini udah kesimpulan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.